Gema Gamrange, sang penakluk timur Nusantara. Kedaulatan, amarah, dan warisan bajak laut terhebat di Nusantara. Matahari baru saja terbit di atas perairan Maluku pada tahun 1512. Francisco Serrao, seorang petualang Portugis yang selamat dari pelayaran epik bersama Magellan, berdiri di atas geladak kapalnya yang mulai rongsok. Kayu-kayu kapal itu mengerang, dimakan usia dan hantaman badai Pasifik. Di tengah keputusasaan mencari kepulauan rempah yang legendaris, tiba-tiba di cakrawala muncul bayangan ramping yang membelah ombak dengan kecepatan luar biasa. Itu bukan sekedar kapal, itu adalah kora-kora. Francisco Serrao mencatat dalam kepedihannya bahwa ia diserang oleh sekumpulan orang yang dicap sebagai bajak laut. Meskipun ia berhasil pertempuran kecil itu, sebuah pertanyaan besar menggantung selama berabad-abad. Siapakah para penguasa laut ini? Dunia barat mengenal mereka sebagai pirates, namun sejarah yang lebih jujur mengenal mereka sebagai penguasa Gamrange, kelompok orang-orang Weda, petani dan maba. Jauh sebelum bangsa Eropa mampu memetakan koordinat presisi di perairan Maluku, orang-orang Gamrange telah menjadikan laut sebagai halaman rumah mereka. Mereka bukan sekedar perampok, mereka adalah manifestasi dari kemarahan laut yang tidak sudi tunduk pada monopoli penjajah. Mengapa Gamrange begitu ditakuti? C. Boxer dan P.Y. Manguin memberikan petunjuk bahwa aksi mereka di sisi timur Seram sudah membara sejak abad ke-16. Wilayah ini bukan sekedar gugusan pulau, melainkan segitiga besi di perairan Maluku dan timur Nusantara. Karakteristik tiga pilar Gamrange: pertama, orang Weda adalah sang pengintai arus, ahli dalam navigasi labirin karang. Kedua, orang Patani sebagai basis para pemimpin militer laut dan diplomat perang. Dan ketiga, orang Maba adalah penyedia prajurit-prajurit tangguh yang tidak kenal takut mati. Dalam narasi kolonial, mereka dilabeli sebagai bajingan terhebat di wilayah timur. Namun jika kita membedah lebih dalam melalui kacamata sejarawan Muridan Wijoyo, label bajak laut adalah alat politik VOC untuk mendelegitimasi para pejuang yang menolak tunduk pada sistem Homi. Ketika Belanda membakar pohon-pohon cengkeh milik rakyat Maluku, orang-orang Gamrange membalas dengan membakar pos-pos perdagangan Belanda. Ini bukan kriminalitas, ini adalah perang total. Pada tahun 1650 hingga tahun 1666 adalah masa-masa berdarah. VOC mengirim Arnold de Flaming, seorang komandan yang dikenal dingin dan kejam, untuk memburu armada Gamrange dan Raja Ampat. Belanda frustasi. Setiap kali mereka mengira telah menghancurkan satu armada, dua armada baru muncul dari balik tanjung-tanjung tersembunyi. Puncaknya terjadi pada tahun 1678. Di bawah pimpinan Sang Haji Patani dan Kapitan Laut Tidore, armada Gamrange melancarkan serangan spektakuler terhadap pos-pos VOC di Ambon yang merupakan pusat kekuatan Belanda. Bayangkan, puluhan kora-kora meluncur lincah menghindari meriam besar kapal-kapal galiung Belanda yang lamban. Mereka tidak hanya menjarah barang, mereka mengambil tawanan. Sekitar 50-60 pedagang dan nelayan pendukung Belanda diciduk. Mereka dibawa ke Seram Timur untuk ditukarkan dengan harga 38-40 riks dolar per orang. Ini adalah tamparan keras bagi VOC pada saat itu. Belanda sadar mereka tidak sedang berhadapan dengan gerombolan liar, melainkan unit militer laut yang sangat terorganisir. Hubungan antara kerajaan Tidore dan Gamrange adalah hubungan yang unik, seperti api dan angin. Gamrange adalah vasal atau wilayah bawahan Tidore, namun mereka memiliki otonomi yang luas. Ketika VOC menekan Sultan Tidore untuk menjinakkan orang-orang Gamrange, Sultan berada dalam posisi dilematis. Sultan Tidore tahu bahwa kesetiaan orang Gamrange adalah tulang punggung pertahanan Tidore. Ketika tekanan Belanda tidak lagi terbendung, Tidore terpaksa mengirim ekspedisi penghukuman. Hasilnya, orang Gamrange justru murka.
Mereka menyatakan sikap yang paling ditakuti oleh kerajaan manapun, yaitu mereka menolak membayar upeti. Mereka membakar pos perdagangan, membunuh kolaborator Belanda, dan mempertegas bahwa Laut Maluku adalah milik mereka yang berani mengarunginya, bukan milik mereka yang memegang surat izin dagang dari Batavia. Memasuki akhir abad ke-18, muncul sosok legendaris, yaitu Sultan Nuku, Sang Lord of the Fortune. Sultan Nuku adalah seorang jenius militer yang memahami bahwa untuk mengusir Belanda, ia membutuhkan singa laut atau yang dikenal Gamrange. Disinilah benang merah sejarah terjalin dengan suku Tobelo. Berdasarkan catatan A.B. Lapian dalam karya monumentalnya Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, orang Tobelo awalnya bukanlah perompak. Mereka adalah penduduk pedalaman yang lebih banyak berdiam diri karena takut pada keganasan armada Gamrange dan Raja Ampat. Namun Sultan Nuku mengubah segalanya. Ia melakukan diplomasi simbolis. Pemimpin Gamrange dan Seram datang ke wilayah Halmahera Utara, membawa 2 ekor merpati, sebilah pedang, dan sebuah lembing untuk putri Kapitan Laut Tobelo yang bernama Afir. Ini adalah momen dramatis dalam sejarah Nusantara. Terjadi pertukaran ilmu dan keberanian. Orang Gamrange, sang senior di lautan, melatih dan mengajak orang-orang Tobelo, Galela, dan Kao untuk bergabung dalam armada besar. Dan 40 kora-kora disiapkan. Manado jatuh dalam penjarahan mereka, serta Gane disapu bersih dan di bumi hanguskan. Pada tahun 1792, sebuah persekutuan permanen terbentuk. Sejak saat itu nama Tobelo mulai meroket dan mengguncang pada abad ke-19, mewarisi teknik, keberanian, dan strategi dari para mentor mereka, yaitu orang-orang Gamrange. Mengapa orang-orang Gamrange memilih untuk menjadi bajak laut? Mengapa mereka tidak memilih bertani dengan tenang saja? Secara sosiologis, ada 2 alasan besar. Pertama, bagi pria Gamrange, membawa pulang keramik Cina, kain sutra, atau tawanan perang bukan sekedar soal harta. Itu adalah bukti kejantanan atau manhood dan pemenuhan tradisi mistis yang mengangkat derajat keluarga mereka di mata masyarakat. Kedua, ketika dunia daratan dikuasai oleh sistem kolonial yang mencekik melalui pajak dan monopoli, maka laut menjadi ruang kebebasan terakhir. Pilihan menjadi bajak laut adalah cara mereka melakukan redistribusi kekayaan yang dirampas oleh VOC. Sepanjang abad ke-16, 17, dan 18, Gamrange adalah horor bagi penjajah, namun mereka adalah pahlawan bagi kedaulatan lautnya sendiri. Mereka membentangkan wilayah operasi dari Maluku, Bitung, Makassar, hingga pesisir Jawa Timur. Hari ini, ketika kita melihat ke arah Laut Weda, Patani, dan Maba, kita tidak seharusnya hanya melihat ombak. Kita seharusnya mendengar gema dayung kora-kora dan teriakan keberanian para leluhur yang menolak menjadi budak di tanah airnya sendiri. Mereka bukan sekedar bajingan terhebat. Mereka adalah para penjaga gerbang timur yang memastikan bahwa harga diri bangsa ini tidak pernah tenggelam di dasar samudra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.